Yang namanya korban itu tidak mengenal latar belakang. Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Entah apa yang ada dipikirkan Patra M. Zen saat akhirnya mengakui ia kena prank dari istri seorang jenderal Putri Sambo. Ekspresi wajahnya tampak pasrah dan sedikit bingung mendapati fakta bahwa dugaan pelecehan yang dilakukan pada kliennya ternyata tidak terbukti. Padahal ia sempat sangat percaya setelah membaca berkas perkara dugaan pelecehan tersebut. Sulit dibayangkan seorang kuasa hukum yang sebenarnya punya jejak karir dan latar pendidikan mentereng dari luar negeri mengotori tangannya menangani kasus besar yang alot dan penuh intrik. Patra M. Zen merupakan aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI yang lahir di Jakarta pada tahun 1975. Patra M. Zen sudah menikah dengan seorang wanita bernama Lydia Ariyanti. Dari pernikahan tersebut, Patra dikaruniai 5 anak. Patra adalah tamatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya UNSRI angkatan 1993 dan wisuda pada 1998. Patra kemudian melanjutkan studi jurusan International Human Rights Law di University of Essex, Inggris pada 2001 dan selesai setahun kemudian dengan gelar LL.M. Patra M. Zen kemudian melanjutkan pendidikan untuk gelar Dr. S3 dengan mengambil jurusan Hukum Pidana di Universitas Krishna Dwipayana pada tahun 2015 dan lulus 5 tahun setelahnya pada tahun 2020. Saat kuliah di Unsri, Patra sudah mengenal dunia hukum dengan menjadi aktivis YLBHI untuk Provinsi Sumatera Selatan pada periode 1995 hingga 1999. Di masa itu ia juga sibuk menjadi aktivis pemantau pemilu tahun 1999. Selain itu, Patra yang sempat tampil dengan rambut panjang juga pernah menjadi peneliti di organisasi non-profit Konsorsium Pembaruan Agraria KPA dari tahun 1998 hingga 1999. Berpindah dari Sumatera Selatan pada tahun 2000, ia menjadi salah satu kuasa hukum di YLBHI Aceh selama 8 bulan. Di tahun yang sama, ia lalu berpindah ke YLBHI Pusat di Jakarta sebagai Kepala Divisi Penelitian, Pendidikan, dan Publikasi. Patra pun juga sempat menjadi dokumentalis di Human Rights Center saat berkuliah di University of Essex di tahun 2001-2002. Selang 4 tahun, Patra juga pernah bekerja di British Council Indonesia sebagai Indonesia Legal Literacy and Access to Justice Expert dan Interpreter selama setahun hingga tahun 2007. Kegiatannya di British Council Indonesia juga sempat dibarengi ketika dirinya juga berprofesi sebagai dosen mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di Universitas Paramidana dari tahun 2004 hingga 2007. Patra yang memiliki tubuh langsing ini sempat bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tahun 2007-2008. Pria 47 tahun itu mulai fokus dengan karir hukumnya saat menjabat sebagai ketua YLBHI pada 2006. 4 tahun berselang, Patra menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya lantaran jenuh. Pada tahun 2010, Patra mengisi jabatan di pemerintahan sebagai penasihat hukum di Kementerian Sekretaris Negara selama 7 bulan. Sejak saat itu, ia membuka praktek hukumnya dengan nama Patra M. Zen dan Partner pada tahun 2012 hingga sekarang. Berstatus sebagai seorang pengacara, Patra M. Zen bisa disebut mendapatkan uang sebesar ratusan juta rupiah dari satu kasus hingga total kekayaannya mencapai biliaran rupiah. Dalam perjalanan karirnya sebagai advokat, salah satu kasus besar yang pernah ia tangani adalah saat menjadi kuasa hukum mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus mega korupsi Hambalang pada tahun 2011. Sebagai pengacara Anas, dirinya sempat meyakini bahwa kliennya tidak akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut ia lontarkan terkait langkah KPK yang saat itu akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru. Namun setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka hingga didakwa 8 tahun, Patra tak mau berkomentar terkait vonis kliennya tersebut.
Belakangan saat menjadi kuasa hukum istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Patra MZ mengaku dirinya kena prank terkait dugaan pelecehan yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati. Namun dalam proses penyidikan, Polri mengungkapkan bahwa tidak ada peristiwa penodongan senjata oleh Brigadir J dan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Atas fakta ini, Patra mengaku diberikan informasi bohong dari pihak kliennya. Saya pun diberikan informasi yang keliru. Kalau bahasa sekarang, saya kena prank juga. Saya juga dibohongi karena memang tidak pelecehan seksual di Duren 3. Ungkap Patra pada talk show yang dibawakan Rosi Silalahi di Kompas TV. Kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Patra lantas menceritakan awal mula dirinya mendapatkan informasi mengenai dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri. Dia menjelaskan bahwa setelah ditunjuk sebagai kuasa hukum Putri, dia membaca berkas perkara dugaan pelecehan tersebut dan langsung mempercayainya. Patra juga mengakui bahwa dia tidak mengikuti proses pendampingan terhadap Putri karena dia baru ditunjuk sebagai kuasa hukum pada pekan terakhir Juli 2022. Tak lama setelah fakta itu terungkap, Putri Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Mengaku kena prank dari Putri Chandrawati, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pun berkomentar soal pernyataan pengacara Patra MZ tersebut. Baru kemarin si Patra di Kompas TV sama si Rosi, dia ngaku di prank. Katanya, apanya yang di prank? Orang dia nggak ketemu Putri, dia cuma baca komik, terus terima kuasa entah dari siapa, kata Kamarudin. Kamarudin menuding Patra ikut menyebarkan hoax atau informasi bohong mengenai pelecehan seksual yang dituduh dilakukan Brigadir J terhadap Putri Sambo. Meski mengaku kena prank, Patra berargumen bahwa sebagai pengacara yang diberikan kuasa untuk membela kliennya, ia harus percaya dengan informasi yang disampaikan Putri. Belakangan Patra baru tahu bahwa informasi yang disampaikan Putri kepadanya keliru dan tidak lengkap. Apalagi informasi tersebut tidak didapatkan Patra dari kliennya langsung, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang pertama. Sebagai pengacara, ia bahkan tak pernah bertemu langsung dengan Putri Sambo. Nah guys, jika melihat raut wajah pengacara Patra saat mengaku kena prank, apakah kamu ingin bersimpati atas alasan manusiawi? Atau sebaliknya, malah greget dengan keteledorannya?